Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Udriasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Untuk dasar isinya, yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi, kedua sejarah akuntansi, yang ketiga perkembangan akuntansi syariah, yang keempat prosedur dan istilah akuntansi syariah, dan yang kelima hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Untuk yang pertama yaitu perkembangan awal akuntansi. Perkembangan awal akuntansi merupakan bagian ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang berkembangnya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Untuk yang kedua, yaitu sejarah akuntansi. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau moneter system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia 4.500 sebelum Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi 2.250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan catatan akuntansi di Ebla, Syria Utara. Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445. Merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali. Pada tahun 1494, dengan bukunya Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita, atau A Review of Arithmetic, Geometry, dan Proportion. Hendrickson dalam buku Accounting Theory menulis bahwa penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi sangat besar. Artinya, beberapa kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi, bahkan mungkin mereka yang memulainya. Untuk yang ketiga, yaitu perkembangan akuntansi syariah. Yaitu ada dua zaman, zaman awal perkembangan Islam dan zaman empat khalifah. Untuk zaman awal perkembangan Islam, dalam perkembangan selanjutnya ketika ada kewajiban zakat dan atau pajak pertanian dan muslim. Dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan haraj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim. Maka Rasul mendirikan Baitul Ma'al pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pimpinan negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan Baitul Ma'al masih sederhana, tetapi Nabi telah menunjukkan petugas kadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Pada zaman empat khalifah, di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Khalifah Umar menunjukkan beberapa orang yang mengelola dan pencatat dan bersiap untuk mengawasi pembukaan Baitul Ma'al. Baitul Ma'al juga sudah tidak terpusat lagi di Madinah, tetapi juga di daerah-daerah taklukan Islam. Pada diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar, terdapat 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Selanjutnya yang keempat, prosedur dan istilah akuntansi syariah.
Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazandarani. Untuk yang pertama yaitu sistem akuntansi kebutuhan hidup. Sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan negara, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pada sektor privat, terutama yang terkait dalam perhitungan pembayaran zakat. Yang kedua, sistem akuntansi konstruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada sistem akuntansi pertanian, merupakan sistem yang berbasis non-moneter dan lebih memfokuskan diri untuk mencatat dan mengelola persediaan pertanian dalam bentuk fisik. Yang keempat, sistem akuntansi gudang, merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara. Dan sistem ini bukan hanya mencatat barang masuk atau barang keluar saja, tetapi juga dalam nilai uang. Yang kelima, sistem akuntansi mata uang, memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Yang keenam, sistem akuntansi peternakan, merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. Yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan, merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara, baik dalam nilai uang atau barang. Prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sebelah sisi kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal atau Al-Jaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan catatan harian. Saldo atau disebut alhasil diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Laporan harus detail dan memuat informasi yang penting. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Hatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail, barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun Al-Hatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Untuk yang kelima, hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kiri kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa setiap pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit, kemudian di sebelah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Penelitian tentang sejarah dan perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti otentik atau langsung tentang hal tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.